Ini adalah sebuah kasus yang benar-benar sulit dipercaya. Bagaimana tidak? Seseorang yang pulang ke negaranya sendiri, yang ketika itu hendak mengadakan acara makan malam untuk perpisahan, malah berujung petaka. Padahal malam tersebut adalah malam yang berkesan untuknya. Dan bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Inilah kasus Kenny Ong. Kenny Ong Lai Kian. Dirinya lahir pada 18 Juli 1974. Dirinya adalah warga Malaysia yang saat itu bekerja di bagian IT yang ada di San Diego, Amerika Serikat. Ia ketika itu sudah memiliki suami yang berasal dari Amerika yang bernama Brandon Ong. Pada awal 2003, saat Kenny berusia 29 tahun, ia mendapat kabar jika ayahnya sedang mengalami sakit dan dirinya langsung memutuskan untuk pergi dari Amerika dan pulang ke Malaysia. Setelah kondisi ayahnya membaik, sehari sebelum pulang ke Amerika, tepatnya pada 13 Juni 2003, Kenny mengajak keluarga beserta teman-temannya untuk mengadakan makan malam acara perpisahan. Pada saat itu, dirinya hendak mengantarkan ibunya pulang terlebih dahulu karena dirinya sudah melihat ibunya itu kayak capek. Kemudian mereka pun langsung menuju ke tempat autoplay mesin parkir yang ada di dalam mall tersebut. Namun ketika dicek, ternyata tiket parkirnya tertinggal di mobil. Akhirnya Kenny ini langsung balik ke mobilnya untuk mengecek tiketnya. Setelah ditunggu beberapa lama, Kenny ini gak muncul-muncul ke tempat autoplay tiket. Ditelepon juga, HP-nya juga gak diangkat. Akhirnya ibunya dan juga kakaknya yang bernama Elsie langsunglah mencari Kenny di tempat parkiran. Nah, terjadilah kepanikan di tempat parkir tersebut karena mereka melihat mobil Kenny ini sudah tidak ada. Langsunglah ketika itu ibunya dan Elsie langsung balik ke restoran untuk memberitahu teman-teman dan juga keluarganya. Nah, mendengar kabar hilangnya Kenny ini, teman-teman dan juga keluarganya langsunglah datang ke tempat CCTV untuk mengecek petugas, tolong dicek CCTV nih. Setelah dicek di CCTV, terlihat ya, mobil Kenny ini melaju dengan kencang dan menabrak palang pintu parkiran. Dan di dalam mobil tersebut, Kenny juga bersama seorang pria yang terlihat asing. Keluarga dan teman-temannya pun langsunglah melapor kejadian ini kepada kepolisian. Tak hanya itu, mereka langsung mencari Kenny mengitari Kuala Lumpur dari ujung sampai ke ujung, berharap bisa menemukan Kenny. Sudah 96 jam lamanya setelah Kenny menghilang, tidak ditemukan titik terang dalam kasus ini. Langsunglah ketika itu pemerintah, media, dan juga publik menyebarkan informasi ini tentang hilangnya Kenny. Mereka berharap agar Kenny bisa segera ditemukan dengan selamat. Setelah investigasi berhari-hari, akhirnya penantian yang ditunggu-tunggu itu tiba. Polisi menemukan mobil Kenny di sebuah tempat perindustrian dengan mobil yang terlihat terbengkalai. Saat itu, kondisi ban mobil depan tersebut itu terlihat rusak dan juga ditemukan darah di belakang kursi penumpang mobil tersebut. Tak lama setelah itu, seorang pekerja konstruksi menemukan hal yang mengejutkan di sebuah got tak jauh dari ditemukannya mobil Kenny Ong. Pekerja tersebut menemukan mayat dalam kondisi yang sudah 99% terbakar dengan keadaan tangan terikat dan ditimpa dua ban mobil berat berisi semen. Forensik kepolisian Malaysia langsunglah bergegas untuk mendatangkan tim ke lokasi kejadian. Tak lama setelah itu, reporter juga datang ke tempat tersebut. Mayat tersebut kemudian dibawa untuk dilakukan autopsi, dan juga penemuan mayat ini juga sudah menyebar di mana-mana seperti koran dan media-media lainnya. Untuk memastikan benar apakah ini Kenny atau bukan, petugas polisi meminta salah seorang teman dekat Kenny ataupun keluarga untuk memeriksa apakah benar itu mayat Kenny. Saat itu, ayah Kenny hanya bisa berharap jika hasil tes DNA yang dilakukan itu hasilnya nihil. Tetapi, ayah Kenny harus menerima kenyataan yang dalam jika itu adalah mayat Kenny. Itu terbukti dari hasil tes DNA dan catatan gigi yang mengemukakan bahwa mayat tersebut benar merupakan Kenny Ong. Analistik forensik juga mendapatkan hasil bahwa Kenny kemungkinan besar telah diperkosa karena menemukan sisa cairan sperma di dalam tubuh Kenny. Dari bukti dan penemuan-penemuan forensik yang ada, tim kepolisian saat itu berpikir, ini pembunuh sangat-sangat kejam. Dan saat itu
dirinya masih berkeliaran. Hal yang menyulitkan petugas dari kasus ini tidak ditemukannya saksi ataupun petunjuk tentang kasus ini. Namun beberapa hari setelahnya, ada seorang kopra polisi bernama Raffi Chandra yang menginformasikan jika dirinya memiliki informasi terkait kasus ini. Raffi mengatakan bahwa malam itu dia sedang berpatroli di area perindustrian. Nah, sebelum memasuki kawasan tersebut, Raffi ini sempat melihat ada sebuah mobil yang terparkir di tepi jalan. Nah, karena terlihat mencurigakan, akhirnya Raffi ini berhenti untuk patroli dan mengecek mobil tersebut. Saat itu, Raffi mengatakan terlihat ada seorang pria Malaysia dan juga wanita Chinese di dalam mobil itu. Raffi juga sempat menanyakan kepada pria tersebut kenapa mereka ada di tepi jalan. Tetapi pria itu mengatakan jika mereka tidak apa-apa, mereka hanya sedang bertengkar karena masalah keluarga. Karena ada hal yang aneh mengenai pernyataan pria tersebut, akhirnya Raffi ini meminta identitas kartu pria tersebut. Dan Raffi kembali menginterogasi pria tersebut. Dan ketika itu, dia juga melihat wanita tersebut itu meminta pertolongan dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Raffi langsunglah menyuruh wanita itu untuk turun. Tapi pria itu memarahi wanita itu dan langsung kabur begitu saja. Ketika pria ini kabur, Raffi ini sempat menembaki ban mobil mereka. Dan Raffi juga sempat mengejar, tetapi hilang begitu saja, tidak terlihat. Ada seorang tersangka bernama Ahmad Najib bin Aris. Dirinya adalah orang yang ditetapkan terakhir kali bersama Kenny dan juga sebagai tersangka dalam kasus ini. Awalnya petugas sempat mengalami kesulitan dalam mencari informasi mengenai Ahmad ini karena alamat yang ada di kartu identitasnya itu palsu. Petugas kemudian mencari nama tersangka di Badan Jaminan Sosial Nasional dan Pendaftaran Pernikahan. Lalu kemudian didapatkan nama Ahmad Najib bin Aris. Dirinya telah menikah dan bekerja sebagai pembersih kabin pesawat. Langkah yang dilakukan petugas setelah itu adalah menyelidiki tempat kerja istrinya selama 2 hari dan juga menyelidiki tempat tinggalnya. Petugas selalu memantau daerah-daerah tersebut dengan harapan bahwa mereka dapat menemukan Najib. Akhirnya pada tanggal 20 Juli di jam 4 pagi, polisi melihat tersangka keluar dari taksi dan berjalan pulang ke rumah. Langsunglah ketika itu petugas langsung menangkap Najib. Dirinya saat itu langsung diinterogasi di kantor polisi Pataling Jaya. Banyak sekali ketika itu orang yang tidak percaya bahwa pelaku pembunuhan Kenny merupakan pria bernama Ahmad Najib ini. Pria ini tidak memiliki rekod kriminal. Tetangga-tetangganya juga mengklaim bahwa Ahmad ini bukan orang yang seperti itu. Mereka juga mengatakan Ahmad adalah sosok yang lumayan aktif di layanan masyarakat. Ahmad Najib ketika diinterogasi, dia ini bersikeras hanya ingin berbicara dengan kepala bagian investigasi kriminal, yaitu Abu Bakar Mustafa. Dia saat itu kelihatan kalem, seperti dirinya sudah mempersiapkan matang-matang rencana ini, dan dia juga kayaknya udah siap untuk ditangkap. Dalam proses interogasi, Najib ini sangat lihai memutarbalikkan argumen dengan para petugas. Namun kemudian petugas terus-terusan menekan akan bukti yang ada. Dan akhirnya Najib mengaku bahwa dirinya telah menculik dan membunuh Kenny. Pada 21 Juli 2003, petugas polisi membawa Najib ke pengadilan hakim, di mana di sana pengakuannya akan direkam dan disaksikan. Proses rekonstruksi kejadian malam itu juga dengan Najib sebagai peran utamanya. Najib mengatakan bahwa pada malam itu dirinya melihat Kenny sedang mencari-cari sesuatu di mobil, lalu langsung mendorong Kenny masuk ke dalam mobil. Kemudian Najib langsung mengambil alih kemudi dengan kecepatan yang tinggi sehingga dirinya juga sempat menabrak palang pintu parkiran basement tersebut. Tak hanya itu, Najib juga sempat mengancam Kenny apabila Kenny berteriak dia akan langsung membunuhnya. Kemudian Najib membawa mobil tersebut dan berhenti di daerah perindustrian yang telah aku ceritakan di awal cerita, di mana ada salah seorang petugas Raffi Chandra yang sempat berpatroli dan berhenti lalu menanyakan kepada Najib apa yang dia lakukan dan mengambil kartu identitasnya. Namun pada saat itu Najib masih bisa kabur dan kemudian lanjut mengemudikan mobil tersebut dan berhenti di sebuah tempat konstruksi. Disinilah tempat Najib melakukan pemeriksaan kepada Kenny. Najib bahkan mengatakan hal yang lebih menggilakan lagi kepada pihak investigator, bahwa setelah ia memperkosa Kenny, dirinya kemudian menyetir mobil ke area yang lebih senyap dan melakukan tindakan itu untuk kedua kalinya dan menikah 2 kali di perutnya. Gila. Setelah
bercucuran keluar, Najib pun panik dan berpikir untuk menyingkirkan wanita tersebut. Najib kemudian mengangkat dan menurunkan Kenny yang saat itu sudah dalam posisi sekarat dan lalu menyeretnya melewati penghalang jalan dengan area konstruksi tersebut. Ia mengikat tangan, kaki dan menutup mulutnya. Dan lalu dia menyadari bahwa di dekat sana ada sebuah got lubang. Lalu memutuskan untuk menyembunyikan tubuh Kenny di sana. Setelah meletakkan Kenny begitu saja di lubang tersebut, Najib pun pulang ke rumahnya. Lalu setelah 16 jam lamanya, Najib pun datang kembali ke tempat dia menyembunyikan tubuh Kenny. Dan dia juga saat itu membawa minyak bensin, lalu menyiramkannya dan membakar tubuh Kenny. Pada 15 September 2003, Najib menghadiri pengadilan atas kasus ini. Pada saat itu juga, untuk pertama kalinya, keluarga dan teman-teman Kenny melihat pembunuhan. Sebenarnya saat proses pengadilan ini berjalan cukup rumit, karena tidak adanya bukti dan juga saksi yang langsung mengarah kepada Najib. Tim kuasa hukum Najib juga bersikeras untuk mencari celah-celah untuk menyatakan jika Najib tidak bersalah. Namun dari tes DNA yang dilakukan, telah dipastikan bahwa darah yang terdapat di jeans, t-shirt, dan jaket yang ditemukan di rumah Najib itu benar darah Kenny. Ada banyak sekali drama dalam pengadilan kasus ini. Najib saat itu tetap bungkam saat proses pengadilan karena dirinya mengikuti arahan dari tim kuasa hukumnya dan juga membantah bukti-bukti yang ada. Akhirnya pada Februari 2005, Ahmad Najib dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman mati dengan proses eksekusi digantung pada 23 September 2016. Itulah kasus Kenny Ong, seorang wanita yang pulang ke negaranya untuk merayakan makan malam perpisahan dengan teman-teman dan juga keluarganya, tetapi malah berujung petaka. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.